فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa di konsultasi Ramadan atau tanya jawab Ramadan. Untuk hari ini insya Allah nanti bersama guru kita Ustadz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa nanti antum akan bisa bersoal jawab di 0811-755-0606, bisa telepon langsung atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Untuk telepon ke nomor yang sama dengan telepon, bukan dengan jaringan telepon WhatsApp ya. Kalau untuk WhatsApp silahkan ke nomor tersebut dengan mengetikkan nama dan juga alamat serta pertanyaan yang antum ajukan. Dan seperti biasa juga nanti untuk yang menelpon itu lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mematikan saja televisi atau mengecilkan volume televisinya. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bekir, Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah, Ustaz, di pertemuan kali ini sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Hasil TV, mungkin kita akan dengarkan dulu dari antum sedikit mukadimah, Ustaz, yaitu kita akan membahas katanya tadi tasyabuh, Ustaz ya. Ini seperti apa dan bagaimana nanti tasyabuh dalam bab puasa atau Ramadan ini, kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita nanti. Dan setelah mendengarkan mungkin kita akan bacakan atau terima telepon antum di 0811-755-0606. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja persilahkan kepada guru kita. Untuk itu kepada Ustadz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala, kita persilahkan. Fal yatafadhal mashkura, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik. Dan sepertinya Ustaz itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan, Ustaz, untuk hari ini. Dan sebagai penutup kita akan minta sedikit kesimpulan atau nasihat dari Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kesimpulan yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya meskipun puasa itu adalah amalan yang zahir, tapi mesti kita perhatikan ada beberapa bagian yang juga sangat kuat hubungannya dengan puasa ini, baik yang berkaitan dengan akidah, kemudian berkaitan dengan amalan-amalan yang lain. Berkaitan dengan akidah ini sangat banyak cakupannya, seperti yang salah satu yang kita sampaikan tadi, jangan sampai terjatuh ke dalam tasyabbuh kepada orang-orang yang menyelisihi. Kemudian ada kaitannya dengan amalan-amalan yang lain juga. Maka puasa bukan berarti kemudian kita boleh meninggalkan sholat, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya para asatidzah, para da'i juga telah menyampaikan sia-sia saja orang puasa tapi nggak sholat, maka berarti ada kaitannya. Kemudian juga dengan zakat, sebagaimana yang kita tahu nanti setiap akhir bulan Ramadan itu akan ada zakat fitri dan seterusnya. Ya, bahkan dikaitkan dengan umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Ya, bahwa umrah di bulan Ramadan itu adalah seperti melaksanakan haji denganku, sebagaimana sabda Nabi SAW dan yang lainnya. Jadi bahwa puasa itu meskipun berkaitan dengan diri masing-masing, tapi dia akan erat kaitannya dengan bab-bab yang lain dari akidah, amalan yang lain. Kemudian juga tentu berkaitan dengan akhlak, muamalah. Karena ketika berpuasa, seseorang dituntut untuk bertakwa dalam arti yang luas adalah menjaga hubungannya dengan sesama. Makanya dalam hadis Nabi SAW, seorang yang berpuasa la yarfuth wa la yaskhab. Ini berkaitan dengan lisan, tidak boleh menzalimi orang lain ketika dia berpuasa. La yarfuth artinya tidak berkata yang kotor atau keji. Wa la yaskhab, tidak berteriak dengan berdebat, ya, meneriaki orang lain misalnya, ya, waliyadzubillah. Ini juga bagian daripada menjaga adab ketika sedang berpuasa, meskipun itu tidak membatalkan puasanya, tapi ditakutkan akan
menyia-nyiakan puasanya. Percuma saja puasa tapi dia tidak menjaga hal yang seperti itu. Dan juga yang lain, berkaitan dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita dan kemudahan agar bisa mengisi bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Tentunya yang kita harapkan yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan usaha kita, dengan amalan kita di bulan Ramadan ini sampai di penghujung nanti, ketika mendapatkan kebahagiaan sebagaimana sabda Nabi SAW, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, yaitu ketika mengakhiri bulan Ramadan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sebagai penutup, wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dari kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawaban-jawaban dan juga penyampaian di kesempatan hari ini mengenai tasyabuh dalam bab puasa ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dan juga mengambil pelajaran dari berbagai pertanyaan yang masuk di 0811755606. Dan sekarang kita sudah berada di 10 kedua, kalau bisa kita bagi ke 10 kedua di Ramadan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kekuatan dan kemudahan guna memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Dan seperti yang sudah disampaikan guru kita juga, mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan sebagai insan-insan yang bertakwa nantinya di ujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk segala perhatian antum semua dan jazakumullah khairan juga untuk yang sudah bergabung di layanan telepon kita, dan afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la